warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Sinawung, mahasiswa PPG Angkatan 3 Universitas Mula Warman. Di sini saya akan membagikan video PPL yang kedua. Silakan disimak videonya. Mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran pada pagi hari ini dimulai, silakan Mas Aska untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan Mas Aska untuk memimpin doa. Silakan. Siap, gerak, mulai. Selesai. Baik, untuk kehadiran silakan mengisi pada kolom kehadiran. Nah, kemudian sebelum kita melanjutkan, untuk meningkatkan rasa nasionalis kita, mari kita nyanyikan terlebih dahulu lagu nasional yang berjudul Padamu Negeri secara bersama-sama dengan bertepuk tangan. 1, 2, 3. Tepuk tangan buat kalian semua. Nah, sebelum kita lanjutkan lagi, apakah anak-anak masih ingat tentang pembelajaran yang kemarin? Kemarin telah mempelajari tentang mengenal pesan. Apa pesan? Coba Mas Angguna, pengertian pesan. Pesan adalah membagi suatu benda menjadi bagian yang sama besar. Iya, tepuk tangan buat Mas Angguna. Kemudian apa saja yang unsur pesan? Coba Mbak Bella, siapa yang bisa? Unsur pesan ada itu kemarin apa? Sebutkan ya satu. Pembilang dan penyebut. Ya, ada pembilang dan penyebut. Dari ini yang pertama, setelah mengamati gambar melalui PowerPoint yang ditayangkan oleh guru melalui Google Meet, siswa dapat menentukan letak pesan pada garis bilangan dengan benar. Itu kemudian pembelajaran kita yang kedua, setelah mengamati gambar melalui PowerPoint yang ditayangkan oleh guru melalui Google Meet, siswa dapat membandingkan nilai-nilai pesan dengan benar. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yang ketiga, setelah mengamati gambar serta penjelasan materi melalui PowerPoint yang ditayangkan oleh guru melalui Google Meet, siswa dapat memecahkan permasalahan urutan nilai pesan dari yang terkecil ke yang terbesar atau sebaliknya dengan benar. Nah, itulah tujuan. Kemudian apa manfaat kita mempelajari materi itu? Kita mempelajari materi itu agar memudahkan kita dalam memahami konsep operasi hitung pecahan yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selanjutnya Pak Guru akan mengingatkan untuk selalu kita menggunakan atau menerapkan protokol kesehatan. 5M, selalu memakai Masker. Di dalam kelompok tentunya kalian sudah masuk ke dalam kelompoknya masing-masing ya. Ya, Iya Pak. Dalam grupnya masing-masing. Nah, coba pikirkan, apakah setiap pecahan itu memiliki nilai yang sama? Tidak. Tidak semua pecahan memiliki nilai yang sama. Tidak. Ada pecahan yang memiliki nilai lebih besar. Enggak. Jadi setiap pecahan itu memiliki nilai yang berbeda
Beda. Beda. Coba amati pecahan berikut ini. Nah, bagaimana cara meletakkan pecahan di atas dalam garis bilangan? Nah, yang pertama, mengelompokkan pecahan tersebut berdasarkan penyebut yang sama. Yang pertama adalah pecahan 1/2. Nilai 1/2 terletak di antara 0 dan 1. Kemudian untuk kelompok yang kedua yaitu dengan 1/4 dan pecahan 3/4. Digambar pada garis bilangan menjadi, nah itu 0, 1/4, kemudian 3/4, kemudian baru terakhir 1. Dan 3/4 jadi terletak di antara 0 dan 1. Kalian kelompok pecahan yang ketiga yaitu dengan menyebut 8. Itu ada pecahan 1/8, 3/8, 5/8, dan 7/8. Pecahan 1/8 itu terletak paling kiri, letaknya itu paling kiri. Membilang dengan nilai kecil diurutkan dari kiri atau dekat dengan 0. Belum. Cara membandingkan dan mengurutkan pecahan dengan penyebut yang sama tadi, yaitu dengan melihat nilai pembilangnya dan membandingkan nilai pecahan 4/7 dengan 3/7. Jika penyebutnya sama, kita bisa melihat nilai pembilangnya. Maka nilai perbandingannya adalah lebih dari. Perhatikan contoh yang kedua. 2/6, 5/6, 7/6, dan 3/6. Dari yang terkecil ke yang terbesar. Berarti kita tinggal mengurutkan nilai apa? Pembilangnya menjadi 2/6, 6/6, kemudian 4/6, kemudian 5/6, dan yang terakhir adalah 7/6. Itu cara membandingkan dan mengurutkan pecahan dengan penyebut yang sama. Nah, sekarang bagaimana cara membandingkan pecahan dengan penyebut yang berbeda? Saya tahu membandingkan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Itu yang pertama dengan menyamakan dahulu penyebutnya dengan mencari KPK atau kelipatan persekutuan terkecil terlebih dahulu. Contoh, perbandingan nilai pecahan dari 1/4 dengan 1/6. Jadi untuk penyebutnya kita samakan semua menjadi 12. Ya, pada intinya anak-anak, kita mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama. Jika penyebutnya dikalikan dengan angka 3, maka pembilangnya juga harus dikalikan dengan angka 3. Pecahnya menjadi 3/12. Kemudian pecahan yang satunya 1/6. Jadi pecahnya dirubah menjadi 2/12. 4 lebih besar dari 1/6. Itu cara yang kedua yaitu dengan mengalihkan pihak kedua pecahan tersebut. Nah, itu catatannya yaitu bilang luas kiri menyebut luas kanan itu menjadi hasil luas kiri seperti itu tadi 5 kali 4 sama 20 itu hasil luas kiri. Dan penyebut ruas kiri 6 dikali pembilang ruas kanan sama dengan 3 itu menjadikan hasil di ruas kanan yaitu 18. Cara mengurutkan pecahan. Yang pertama, jika penyebutnya sama, bagaimana? Yaitu dengan membandingkan nilai dari pembilangnya, kemudian diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar atau sebaliknya. Seperti itu caranya yang pertama.
menyamakan dahulu penyebutnya dengan mencari KPK. Samakan penyebutnya, itu tinggal mengurutkan pembilangnya mulai dari yang terkecil ke yang terbesar atau sebaliknya. Belum anak-anak? Paham, Pak. Bandingkan nilai pecahan di bawah ini. Mas Aska, coba dijawab nomor 1, Mas Aska. 3/8 lebih kecil daripada Ya. 5/8. Ya, 3/8 lebih kecil dari 5/8. Ya, beri tepuk tangan buat Mas Aska, beri tepuk tangan. Kemudian yang nomor 2, Mas Angguna. 1/2 lebih besar daripada 1/4. 1/2 lebih besar dari 1/4. Ya, jawaban betul, Mas Anjuna. Beri tepuk tangan buat Mas Anjuna. Mbak Adar. Yang ketiga dijawab. Ya. Besar dari 3/4 lebih besar dari 1/8. Ya, betul. Beri tepuk tangan buat Mbak Adar. Jawabannya betul. Kemudian yang D, Mas Suryo. Mas Suryo, jawab. lebih daripada 7/8 lebih besar dari 1/4. Ya, jawabannya betul. Beri tepuk tangan buat Mas Suryo. Nah, betul. Nah, itu jawabannya. Yang A, 3/8 itu lebih kecil dari 5/8. Kemudian yang B, 1/2 itu lebih besar daripada 1/4. Kemudian yang C, 3/4 itu lebih besar dari 1/8. Kemudian yang D, 7/8 itu lebih besar dari 1/4. Kesimpulan dari pembelajaran pada pagi hari ini, letakkan pecahan pada bilangan dimulai dari kiri atau dekat dengan 0 pada bilangan yang kecil. Kemudian tadi membandingkan pecahan dengan penyebut sama dilakukan dengan membandingkan nilai pembilangnya, sedangkan dengan penyebut berbeda dilakukan dengan menyamakan terlebih dahulu penyebutnya. Atau bisa dengan menggunakan perkalian mengurutkan pecahan yang berpenyebut sama dapat dilakukan dengan membandingkan nilai pembilangnya. Sedangkan dengan berbeda itu dilakukan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu dengan mencari KPK-nya. Nah, manfaat kita mempelajari perbandingan dan mengurutkan pecahan tadi itu memudahkan kita dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pecahan senilai. Nah, sekarang Bapak mau tanya, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Senang, Pak. Senang? Sudah paham kan apa yang tadi? Sudah, Pak. Perhatikan, untuk pembelajaran matematika selanjutnya itu membahas tentang senilai. Untuk tugasnya bisa dikerjakan pada Google Form. Nanti Bapak akan mengirimkan link tugasnya melalui Google Form. Sudah selesai pada pembelajaran hari ini. Sebelum kita mengakhiri, marilah kita berdoa dipimpin oleh Mas Aska. Di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum Bapak tutup, jangan lupa kita untuk selalu memakai masker ya. Beri tepuk tangan buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.